Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hadis satu hadis. Kita masih di Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 132. Hadisnya tentang wudu. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddo. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Pesan hadis, wudu yang baik adalah salah satu syarat sah diterimanya salat. Tanpa wudu yang sempurna, maka kesahan salat kita perlu dipertanyakan. Wudu yang tidak sempurna seperti wudu yang tidak mencakup batas-batas anggota wudu yang wajib terkena air. Anggota wudu yang tidak terbasuh air disebabkan penghalang di atas kulit, seperti make up waterproof, tip X, dan semacamnya. Dari hadis ini sangat jelas sekali bahwa wudu itu merupakan salah satu sholat kita bisa diterima oleh Allah dan juga merupakan syarat sahnya sholat. Kata Rasulullah di sini disampaikan tidak akan diterima sholatnya seseorang yang berhadas. Yang berhadas di sini hadas kecil. Kalau untuk hadas besar yaitu wajib mandi junub. Kalau untuk hadas kecil ini hanya dicukupkan untuk berwudu, yaitu seperti kita buang air kecil, seperti kita kentut, seperti kita habis makan atau habis minum, ada yang membolehkan untuk wudu lagi, ada sebagian ulama juga yang membolehkan tidak perlu wudu lagi. Jadi banyak macamnya dan banyak tata caranya. Tapi yang paling penting di sini ditegaskan dari hadis ini, tidak akan diterima sholatnya seseorang kalau dia tidak berwudu. Nah, wudu yang baik ini merupakan salah satu diterimanya sholat kita. Jadi wudu ini bukan termasuk dalam rukunnya sholat, itu harus dibedakan. Kalau rukun sholat terdiri dari niat sampai seterusnya, sampai takbiratul ihram sampai seterusnya. Nah, kalau syarat sahnya wudu ini dari niat sampai selesai, sampai akhirnya. Gitu. Jadi antara wudu dan sholat itu merupakan rukun yang berbeda. Tapi sholat ini bisa sah kalau wudu. Nah, contoh simpelnya gini deh. Kita nikah kan harus pakai mahar. Nah, sedangkan nikah itu sendiri bukan mahar itu sendiri bukan termasuk dari rukun nikah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibedakan antara rukun dan syarat sahnya. Segala sesuatu yang menjadi pembeda antara hukum dan juga ketentuan yang telah Allah menjadikan itu suatu amalan itu akan menjadi sah ketika dilakukan dulu amalan ini. Jadi seperti itu. Kesannya sih ribet, cuman yang ribet itu kitanya aja sebenarnya. Sebenarnya simpel sekali. Karena apa? Ketika sholat itu kan kita butuh bersih, kita butuh segar. Karena apa? Yang kita hadapi nanti, yang kita akan menghadap adalah kepada Sang Pencipta. Bayangkan kalau kita tanpa keadaan segar, tanpa keadaan dibasuh muka kita, dibasuh kedua tangan kita, dicuci kaki kita, kita menghadap kepada Sang Pencipta dalam keadaan tidak segar seperti itu, rasa-rasanya aneh. Contoh deh, kita punya atasan, kita punya orang yang kita hormati, orang yang kita segani.
Kita menghadap kepada mereka, coba pakaiannya biasa aja. Seperti kita pakaian baru bangun tidur. Pantas nggak? Kan nggak pantas gitu. Itu aja kepada makhluk, kepada orang yang kita hormati. Apalagi ini kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajanya di raja. Gitu. Jadi jangan sampai wudhu ini tidak dilakukan ketika kita akan melakukan sholat. Karena tanpa wudhu yang sempurna, maka kesahan sholat itu perlu dipertanyakan. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya tidak ada air untuk berwudhu? Nah, itu babnya beda lagi. Nanti insya Allah kita akan masuk ke bab tayamum. Nah, wudhu yang tidak sempurna itu seperti apa? Wudhu yang tidak mencakup batas-batas anggota yang wajib terkena air. Yang pertama kan ini sunnahnya. Sunnah kita cuci tangan. Nah, yang terus lanjut kumur-kumur, ini sunnah. Lalu masukkan air ke hidung, sunnah. Nah, yang wajib yaitu kita membasuh kedua muka kita. Nih, sampai ke kuping atau cambang ini. Sampai ke lekukan muka. Nah, ini batasannya. Nah, jadi harus benar-benar ngena. Nih, sampai ke ujung rambut seperti ini. Nah, ini harus benar-benar kena ke dalam kepada air. Nah, lalu dilanjut dengan membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan ini juga sampai siku. Nih, boleh dilebihkan sedikit menurut sebagian para ulama, dan boleh juga dilebihkan sampai pangkal tangan atau paha tangan. Jadi kalian boleh mengikuti mana yang menurut kalian yakini kebenarannya. Gitu. Nah, kalau saya sendiri pribadi pas sampai pergelangan tangan, yaitu pas siku naik ke atas sedikit. Gitu. Nah, selanjutnya lagi dibasuh ke yang lain-lainnya sampai ke kaki, sampai ke mata kakinya. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa belajar kepada guru-guru ngaji kalian, apa sih syarat sahnya wudhu, bagaimana sih wudhu itu yang baik dan benar. Gitu. Nah, di sini saya cuma hanya menyampaikan hadisnya tentang berwudu. Nah, mudah-mudahan itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.